Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyadi SPA, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 5 Kota Jambi. SMK Negeri 5 Kota Jambi memiliki dua kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013, revisi untuk pembelajaran kelas 11 dan kelas 12. Yang kedua, kurikulum Sekolah Pusat Keunggulan yang menekankan pada merdeka belajar atau proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Program Akuntansi Keuangan Lembaga telah melakukan kerjasama dengan Bank 9 Jambi, Dirjen Keuangan Pembendaharaan Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri Tinggi Jambi, Bank Rapganda. Selanjutnya juga bersinergi dengan beberapa universitas seperti Universitas Jambi dan Politeknik Jambi. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dari program Akuntansi Keuangan Lembaga. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfa SPD. Saya di sini menjabat sebagai guru BK SMK Negeri 5 Kota Jambi. Di sini saya akan, lebih baik kita ke inti ya, anak-anakku sekalian. Di sini kita akan membahas tentang masalah tata krama. Mungkin bagi kalian tata krama itu sudah tidak asing, hal yang sudah lazim kalian dengar, tapi mungkin pemahamannya yang kurang. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tata krama. Tata krama itu sama dengan adat sopan santun dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak sadar, tata krama ataupun juga etiket itu sudah dipelajari semenjak kita dari kecil. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena pendidik utama dalam diri kalian adalah keluarga. Dari keluarga kalian tahu cara berbicara, cara makan, sopan santun. Kemudian di luar kalian hanya tinggal menyesuaikan. Nah, tata krama di sini banyak contohnya. Misalnya dalam komunikasi, cara berkomunikasi dengan orang pertama, kita harus bisa melihat kalau ingin berkenalan, menjabat tangan. Berbicara harus pertama memandang mata. Sebagai contoh, kalau kita berbicara, lawan bicara kita tidak memperhatikan apa yang kita rasakan, ya kan? Nah, mungkin Ibu akan lanjutkan lagi. Kemudian tata krama dari berpakaian harus bisa menyesuaikan. Menyesuaikan di sini, pertama kalian sebagai seorang siswa SMK Negeri 5 yang baru, yang akan datang ke SMK Negeri 5 harus bisa menyesuaikan dari segi pakaian. Pakaiannya misal sopan, bersih, Ibu ya, harus disesuaikan. Jika waktunya olahraga, berpakaianlah dengan pakaian olahraga. Kemudian tata krama atau cara kita menghargai fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan di sini, kalau melihat sesuatu yang kotor, ini aku kasih contoh sebabnya kalian akan menjadi siswa SMK Negeri 5, harus membersihkannya, menjaga secara bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian tata krama harus kalian pupuk, harus kalian jaga, dan harus kalian terapkan. Sebab kenapa? Seseorang akan menilai orang itu dari kata, ya kan? Sopan santun, etiket. Ibu harap kalian sebagai siswa baru di SMK Negeri 5
mempunyai tata krama dan sopan santun yang baik, baik dari segi berbicara, dalam berteman, dalam makan, dalam pergaulan, dalam menjaga lingkungan sekolah dan menjaga fasilitas umum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saya yang sampaikan, saya mohon maafkan. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar karena kita adalah masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Mary Eskom. Di sekolah, jabatan saya sebagai waka kesiswaan. Kemudian merupakan salah satu guru produktif di jurusan multimedia. Baiklah, di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebagai wakil kesiswaan, saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin-poin yang saya rasa perlu disampaikan. Yang pertama, tentang tata tertib di sekolah yang berhubungan jika nantinya kita mengadakan tatap muka, belajar tatap muka, itu kita punya tata tertib di sekolah, di mana pada hari Senin itu kita mengadakan apel rutinitas, yaitu upacara bendera, di mana para siswa itu dikumpulkan pada jam 7 untuk melakukan upacara bendera. Kemudian di hari Jumat juga kita lakukan rutinitas, biasanya di hari Jumat kerohanian, yaitu baca Yasin bersama, yang dilakukan juga pada jam 7 tepat. Kemudian untuk kedisiplinan, itu para siswa kalau belajar aktifnya nanti pada saat tatap muka itu masuk belajar kita jam 7.30. Jika siswa ada yang terlambat tidak datang tepat waktu, lewat dari jam 7.30, itu hanya diberi keringanan sampai jam 7 lewat 10. Jika lewat dari jam 7.10, maka siswa itu akan diberikan sanksi, yang mana sanksinya nanti akan diberikan oleh guru yang piket pada saat atau hari itu. Kemudian untuk pakaian, seluruh siswa diwajibkan atau diharuskan berpakaian yang rapi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan pakaian sudah ditentukan juga hari-harinya, pakaiannya harus pakai yang mana. Kemudian untuk sepatu, kami SMK Negeri 5 semenjak berdiri memutuskan sepatu dipakai adalah sepatu hitam dengan tali warna hitam. Tidak boleh talinya berwarna yang lain. Kemudian ini kami lakukan untuk membuat tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Jika kami izinkan memakai sepatu bebas, itu nanti akan nampak perbedaan antara yang orang tuanya mungkin lebih banyak uangnya dengan yang sedang-sedang saja. Maka dari itu kami memutuskan di sekolah SMK Negeri 5 sepatu warna hitam dan talinya warna hitam. Kemudian di bidang disiplin lainnya, jika anak-anak terlambat, itu pemberian sanksinya nanti
oleh guru piket berdasarkan ketentuan dari guru piket, apakah membersihkan pekarangan sekolah atau yang lainnya, itu guru piket. Jika sampai 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan atau 1 minggu melakukan atau mendapatkan sanksi karena keterlambatan, itu nanti orang tua akan dipanggil oleh wali kelas. Jika di wali kelas tidak ada perubahan, maka orang tua akan dipanggil oleh guru BK, dan jika di guru BK juga masih tidak ada kejelasannya, tidak ada perubahannya, maka tugas saya yang akan memanggil anak tersebut. Demikian untuk dipahami anak-anakku sekalian, para siswa baru. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah buku disiplin sekolah. Di sana nanti ada tertera tata tertib sekolah. Kalian, ibu harap pahami isinya, kemudian kalian lakukan atau terapkan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ada di sekolah kita. Mari kita sama-sama menjaga kedisiplinan di sekolah kita, agar untuk kedepannya sekolah kita semakin menjadi sekolah yang baik, dan ibu harap menjadi sekolah yang terbaik. Demikianlah harapan ibu, dan inilah yang ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk para siswa-siswi baru di khususnya kelas 10 SMK Negeri 5 Kota Jambi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iskandar. Saya adalah salah satu Wakahumas di SMK Negeri 5 Kota Jambi ini. Nah, jadi anak-anak sekalian, khususnya siswa-siswi baru, mungkin barangkali kalian belum mengenal dari SMK ini saat detail sebulan. Karena kenapa? Karena sekarang kita lagi pandemi ya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baiklah anak-anak sekalian, khususnya untuk kelas 1 dari kelas jurus MM, multimedia, akuntansi, TBSM ataupun pemasaran. Di sini saya sedikit menjelaskan bahwasannya di SMK 5 Kota Jambi ini memiliki 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan pemasaran, yang kedua ada multimedia, yang ketiga ada akuntansi, yang keempat ada namanya TBSM. Nah, jadi dari masing-masing jurusan ini memiliki keahlian ataupun potensi yang berbeda-beda, seperti pemasaran. Nah, jadi pemasaran ini untuk pemasaran ini lebih menggerakkan ke bagaimana cara-cara siswa untuk mempromosikan barang atau memperjualbelikan barang secara baik dan benar gitu, sesuai dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Nah, jadi untuk pemasaran ini kita tidak lepas namanya praktek lapangan. Nah, jadi praktek lapangan ini kurang lebih 6 bulan dalam dari kelas 1 sampai kelas 3 cuma 1 kali praktek lapangan selama 6 bulan. Jadi untuk pemasaran ini tempat magangnya berbeda-beda ya, ada di mall ataupun swalayan, ataupun di Alfamart, ataupun di minimarket. Nah, selanjutnya juga di sini untuk multimedia. Multimedia ini tempat magangnya ini ada juga bisa di Jambi TV, tempat percetakan dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Selanjutnya juga untuk akuntansi ini tempat magangnya rata-rata di perkantoran. Yang pertama ada di perbankan ya. Di perbankan saat ini masih baru selesai praktek di lapangan untuk siswa akuntansi. Kebetulan kemarin prakteknya untuk akuntansi di Bank 9 Jambi yang ada di Telanai.
Berikutnya untuk TBSM. Nah, TBSM ini juga ada praktek. Praktek ini kurang lebih 6 bulan juga. Jadi 6 bulan di bengkel yang telah ditentukan. Nah, jadi untuk biaya praktek ini kami sebagai SMK 5 Kota Jambi tidak memungut uang praktek atau biaya praktek bagi siswa sekalian. Jadi kamu yang praktek di sini tanpa dipungut biaya. Malahan di sebagian jurusan ada jurusan ini seperti pemasaran, pada saat kamu praktek di tempat tertentu seperti di mall ataupun tempat lain, Anda mendapatkan uang saku atau uang transportasi gitu. Jadi tidak untuk uang transportasi ini tidak di semua jurusan ya, ada jurusan tertentu atau tempat makan tertentu Anda dikasih uang gitu. Jadi itu untuk sekitaran jurusan 4 jurusan tadi. Nah, selain itu juga di sini SMK 5 Kota Jambi ini ada juga namanya program COE. Nah, apa itu COE? Mungkin anak-anak sekalian ya, khususnya untuk kelas 1 ini atau kelas 10 ini belum mengetahui sama sekali apa itu COE. Nah, jadi COE ini adalah singkatan dari Center of Excellence. Nah, Center of Excellence ini adalah pusat keunggulan, gitu ya, pusat keunggulan salah satu SMK. Nah, jadi yang mendapatkan pusat keunggulan atau COE ini di provinsi ini hanya ada 2 sekolah. Nah, jadi khusus di provinsi Jambi ada 2 sekolah. Yang pertama SMK 5 Kota Jambi, saudara kita. Yang kedua ada namanya SMK 4 Sarolangun. Jadi ada 2. Selebihnya itu tidak ada nama COE. Karena COE ini untuk mendapatkan COE ini bukannya mudah, tapi sulit ya. Ada soal tertentu saja yang bisa mendapatkan COE ini. Nah, selanjutnya juga SMK 5 Kota Jambi ini ada lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi apa itu LSP? LSP ini adalah salah satu program yang mendukung untuk kemajuan SMK ini. Jadi LSP ini sudah mendapat izin ataupun mendapat sertifikat dari Badan BSP Pusat dari Jakarta. Jadi LSP ini tujuannya untuk menguji kemampuan para alumni yang sudah tamat dari sini. Alumni sudah tamat sini nanti bakal diuji beberapa orang. Nah, setelah diuji melalui lembaga LSP ini, dia akan mendapatkan sertifikat yang berlogo Garuda yang diberikan oleh BNSP. Nah, LSP ini untuk di Provinsi Jambi ini khususnya kalau di Muara Jambi ada 1 sekolah sebenarnya di Muara Jambi. Kalau di kota ini ada 4 sekolah yang memiliki LSP. Yang pertama SMK 5 Kota Jambi, yang kedua adalah SMK 2, SMK 4 dan DB. Nah, ini ada 5 sekolah provinsi Jambi yang memiliki LSP. Jadi LSP ini bukan yang mudah mendapatkannya, jadi sulit. Jadi setiap sekolah sebenarnya harus memiliki LSP. Jadi alhamdulillah kita sudah memiliki LSP. Nah, selanjutnya juga ini kita di SMK 5 Kota Jambi ini ada namanya eskul ya, eskul kegiatan ekskulikuler ya, ekskulikuler banyak ini. Ada tanya pencaksilat, futsal, ada pramuka, kegiatan logis, PMR, OSIS dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti setelah kita tatap muka kalian semua akan tahu program ini. Nah, selanjutnya juga yang terakhir di sini saya sampaikan ada BKK di sini. Nah, mungkin kamu semua yang baru daftar di sini khususnya kelas 10 tidak tahu apa itu BKK ya. Jadi BKK ini adalah Bursa Kerja Khusus. Nah, BKK ini adalah kerjasamanya adalah dengan dinas kota, dengan dinas transmigrasi kota ya, tenaga kerja gitu. Jadi di sini kita bekerjasama dengan dinas tenaga kerja kota. Tujuannya adalah yang pertama, tujuan BKK kita ini adalah menginformasikan lowongan kerja kepada alumni yang tamat dari SMK 5 Kota Jambi ini. Nah, jadi bagi siswa-siswi yang tamat dari Kota Jambi ini yang belum mendapatkan pekerjaan, nanti melalui BKK ini saya menginformasikan, saya nge-share ke grup alumni SMK Kota Jambi ini kepada siswa yang belum mendapatkan pekerjaan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, BKK ini bisa membuat
kartu pencari kerja ya, kartu pencari kerja. Kalau dulu namanya kartu kuning, sekarang bukan kartu kuning lagi, namanya itu kartu pencari kerja atau AK1. Nah, apa gunanya kartu pencari kerja? Kartu pencari kerja ini adalah syarat untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Contoh, kita ingin mendapatkan pekerjaan, ingin melamar pekerjaan di salah satu Alfamart ataupun di ataupun di tempat pekerjaan lain. Syaratnya itu harus membuat kartu pencari kerja. Nah, kartu pencari kerja ini bisa dibikin melalui BKK ini ya, Negeri 5 Kota Jambi ini. Jadi tidak perlu kalian pergi ke kantor-kantor yang di kota baru sana, jauh sana, jadi tidak perlu sana lagi. Jadi cukup mendaftar di sini. Nanti saya input data-data kalian, sehingga saya laporkan sana. Jadi itu tujuan dari BKK. BKK ini tidak semua sekolah juga yang ada BKK. Jadi ada sekolah tertentu yang ada BKK-nya. Ya, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Wakapolres ini mohon maaf jika pada saat ini kita tidak bisa tatap muka. Seharusnya di saat ini kita harus bisa tatap muka yang biar lebih jelas. Nanti kedepannya mungkin kalau kita bisa tatap muka lagi, nanti kita sampaikan secara lebih jelas. Ya, hanya itu yang saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, khususnya untuk siswa baru, di sini saya ingin memperkenalkan beberapa program keahlian atau program unggulan dari bisnis daring pemasaran atau BDP. Nah, di sini untuk khusus program bisnis daring pemasaran atau BDP ini memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program Alfamart Class. Nah, jadi untuk program Alfamart Class, di sini sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, untuk bisnis daring pemasaran ini Anda ditekankan untuk pintar-pintar untuk memahami dunia pemasaran pada saat ini, karena dunia pemasaran saat ini semakin kemajuan semakin meningkat, teknologi semakin meningkat, maka dunia pemasaran pada saat ini juga semakin bersaing ya dengan perkembangan IT atau teknologi. Jadi untuk program bisnis dari pemasaran ini, yang pertama ada namanya program Alfamart Class. Nah, program Alfamart Class ini berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, jadi apa sih keunggulan atau kegunaan dari program Alfamart Class ini? Nah, program Alfamart Class ini salah satu program yang kerjasamanya dengan dunia usaha, yaitu dengan Alfamart. Jadi di sini SMK Negeri 5 Kota Jambi khususnya untuk bisnis dari pemasaran dari 2016 sampai sekarang sudah banyak merekrut tenaga yang sesuai dengan bidangnya ini direkrut oleh Alfamart Class melalui program ini. Nah, bagaimana cara merekrutnya? Di sini yang pertama adanya penyeleksian, seperti itu, penyeleksian siswa-siswa baru. Nah, ini semua siswa baru khususnya untuk BDP ini dari sekian banyak siswa BDP kelas 10 ini akan diadakan penyeleksian. Penyeleksiannya dengan menggunakan ujian tertulis, seperti itu. Nah, barangkali kalau kalian semua bisa lulus dalam penyeleksian ini, otomatis kalian setelah tamat dari sini akan langsung diterima oleh perusahaan Alfamart gitu ya, langsung diterima tanpa dites kembali. Nah, dengan syarat kalian harus melengkapi persyaratan. Persyaratannya seperti biasa, persyaratan lamaran kerja ya, lamaran kerja. Jadi saya ulang lagi, setelah tamat dari SMK ini, bagi kalian sudah lulus menjadi siswa Alfamart melalui tahap tes tadi, maka setelah tamat dari sini kalian langsung diterima di Alfamart Class tanpa dites kembali ya. Itu untuk Alfamart Class. Nah, jadi
di Alfamart kelas ini ada kurikulumnya, kurikulum yang terbaru yang ada penyelarasan dengan dunia usaha. Jadi kalian selama 3 tahun ini dididik oleh kru Alfamart. Di sini ada namanya pembelajaran berbasis dunia usaha, yang mana gurunya ini, pematerinya ini dari Alfamart ya, dari Alfamart langsung datang sini selama 1 bulan 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan selama 2 bulan. Jadi itu dilakukan secara kontinu. 1 bulan ini 2 kali pertemuan, bulan berikutnya lagi 2 kali pertemuan sampai kalian tamat kelas 3 ya gitu. Jadi untuk prakteknya di sini untuk BDP ini prakteknya yang pertama ada di Alfamart. Bagi yang lulus Alfamart tadi prakteknya di Alfamart ya, di Alfamart yang ada di Kota Jambi ini, terus lagi yang ada di Muaro Jambi. Jadi penentuan tempat praktek ini ditentukan oleh pihak Alfamart, bukan pihak sekolah. Jadi penentu praktek ini berdasarkan domisili kalian di mana gitu. Misalnya domisili kalian di Muaro Jambi, kemungkinan besar tempat praktek kalian ditempatkan di Muaro Jambi. Di kota sebagian besar tempat praktek kalian ditempatkan di kota sesuai dengan domisili kalian ditempatkan seperti itu. Nah, ini lamanya sekitar 6 bulan juga, sama ya dengan tahun lainnya sama. Nah, di situ selama kalian praktek, kalian juga dituntut untuk membuat suatu jurnal atau tugas di sana. Apa saja yang kamu kerjakan selama kamu magang. Di sana dinilai. Setelah kamu berhasil magang, kamu mendapatkan namanya sertifikat. Di sertifikat itu ada nilai juga. Nah, jika kamu tidak selesai magang, maka untuk kedepannya itu dinyatakan itu merupakan persyaratan dari lulusan atau kenaikan kelas. Itu untuk masalah praktik. Berikutnya di sini untuk jurusan BDP ini, bisnis dari pemasaran ini memiliki kerjasama dengan dunia usaha. Beberapa dunia usaha kami telah mengadakan MOU. Yang pertama MOU dengan Sumber Avaria Trijaya atau Alfamart. Yang kedua ada namanya PT Ramayana. Ada selanjutnya lagi yang ketiga ada Corona Group. Yang keempat Siti Marijaya. Yang kelima Hyperman. Yang keenam Mutiara MM. Yang ketujuh adalah Profimat. Nah, jadi di sekian dunia industri ini merupakan satu tempat tempat praktik kalian. Di sini tempat kalian yang akan ditempatkan besok. Nah, program unggulan. Program unggulan di sini untuk jurusan pemasaran ada program unggulan. Ya, tadi sudah saya sampaikan program unggulannya sedikit. Ini saya sampaikan adanya guru tamu. Nah, jadi guru tamu ini banyak yang kita datangkan. Yang pertama dari Alfamart, ada dari Ramayana, ada dari Corona. Itu ada satu program unggulan dari pemasaran. Ya, oke, baik. Cuma sendiri sekali yang saya sayangi. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan untuk BDP atau dari pemasaran. Mungkin besok lebih jelasnya akan saya sampaikan lebih detail lagi ya. Untuk kita tatap muka. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat walafiat, semoga selalu berada di Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bagi kita alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat ridhonya kepada kita semua, sehingga kita bisa memperkenalkan diri satu sama lain meski melalui dunia daring. Informasi pendidikan selalu kita dapatkan melalui dunia daring meski kita tidak bertemu
Kalian harus mengenal dengan lingkungan sekolah melalui MPLS. Dalam MPLS ini, materi akan diberikan melalui sistem daring. Salah satunya adalah perkenalkan dengan saya. Nama saya Ratu Masari ISH, saya guru PKN dari kelas 10, 11, dan 12. Saya pengampu guru PKN di SMK Negeri 5 Kota Jambi. Hari ini, jam ini saya akan memberikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Mungkin kalian dulu sudah pernah mendengar apa itu wawasan dan apa itu Wiyata dan apa itu Mandala. Dari rinciannya, wawasan adalah suatu pandangan, suatu sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Yang begitu Anda memasuki sini, ada pandangan, ada sikap mengenai besar dan Kota Jambi. Lalu pendidikan adalah tempat atau lingkungan Wiyata Mandala sebagai menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala adalah ada 5. Salah satunya sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Terus yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk membangun pengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi, selaras dan seimbang. Artinya siswa di sini dikasih asah, asih dan asuh, itu tetap polanya. Yang keempat, keluarga sekolah di dalam maupun di luar sekolah menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga negara. Jadi sekolah juga berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan juga masyarakat sekitar. Itu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Dari hal ini, lagi beberapa pengaruh dari sekolah, yaitu ada fungsinya. Sekolah merupakan tempat di mana kegiatan proses belajar mengajar menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter nilai, integritas, moral, agama, religius, termasuk salah satunya nilai-nilai unsur budaya yang harus kita tanam dari sekarang. Kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap berbangsa dan negara, dan memiliki wawasan Wiyata Mandala. Dalam itulah fungsi sekolah akan mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Dengan berpendidikan, Anda memiliki ilmu. Dengan berpendidikan, Anda memiliki keterampilan. Karakter antara orang yang berpendidikan itu berbeda, sangat berbeda sekali. Jika kalian memiliki karakter yang baik, Anda memiliki pendidikan yang baik. Disiplin tingkat tinggi merupakan salah satu unsur yang terbaik dalam menunjukkan cita rasa Anda sebagai peserta didik. Baik, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, jadi juga bukan ini pendidikan yang formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya, kemudian pandangan hidup atau kepribadian yang baik. Tapi di sini ditutup perilaku, ucapan, kata-kata merupakan konsensus utama terhadap diri pribadi. Jika anaknya baik, anaknya sopan, dia akan santun terhadap orang tuanya dan juga guru dan lingkungan. Jika dia tidak santun, maka ini anak sangat. Tolong diperhatikan disiplin dan kerampilan Anda semua, agar siswa-siswi ibu sayangi bisa menjadi siswa yang tauladan dan menjadi anak yang pantas bagi bangsa dan negara. Kemudian 3, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Itu fungsi sekolah. Jadi ada hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Allah SWT. Kita mulai belajar agama tentang religius, kemudian kita belajar lagi tentang hubungan antara manusia, karena kita zon politikum. Zon politikum adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Salah satu contohnya, kalau kita meninggal dunia, pasti kita membutuhkan orang untuk menanam. Tidak mungkin kita ditanam sendiri. Itu salah satu unsurnya ya nak ya. Kemudian yang keempat, kemampuan berkarya. Ini sangat positif sekali. Berkaryalah untuk menampakkan suatu momen terbaik dalam kehidupan kalian. Orang yang berkarya menciptakan kreasi akan sangat bagus terhadap dirinya. Mau itu dari seni, mau dari lagu musik solo, mau dari gitar dan seni budayanya, atau juga dari keterampilan. Itu wirausaha. Lalu yang kedua, prinsip sekolah. Sekolah punya Wiyata Mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat membuat pertentangan antara sesama. Artinya di sini apa? Tidak boleh mengejek satu sama lain, tidak boleh yang ada namanya radikalisme atau yang lain. Apalagi yang kegiatan berbau narkoba. Ini sampai di sini dulu.
pengenalan wawasan biata mendalam. Di era globalisasi ini banyak sekali tantangan bagi kita sebagai anak tunas bangsa. Bagaimana mengatur pola kehidupan yang lebih baik agar mengenal negara seutuhnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dicintai. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara tanah air kita. Bagaimana sikap kita terhadap negara? Maka ingatlah untuk mencintai negara. Wujud salah satunya dalam pengembangan kesadaran bangsa dan negara adalah dengan memahami kecintaan terhadap tanah air, watak dan sifat perilaku kita serta perbuatan wujud yang kita berikan kepada negara. Jadilah anak tunas bangsa yang baik yang mengenal arti bela negara. Bela negara bukan berarti kita harus berjuang untuk diri sendiri, tidak. Tapi bagaimana kita berjuang untuk negara kita agar lebih baik dan lebih maju. Negara kita membutuhkan kita. Anda semua merupakan tunas bangsa, harapan negara. Harapan bangsa ada di tangan kalian semua. Wujudkan negara ini menjadi negara kecintaan Anda. Mencintai negara, mencintai produk dalam negeri, mencintai dengan perbuatan yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zainuddin SPDI. Saya di sini adalah pembina Satuan Putra di SMK Negeri 5 Kota Jambi dalam bidang kepramukaan. Untuk pembina putrinya bernama Ibu Ratu Masari Ayu SH sebagai pembina Satuan Putri. Pramuka di SMK Negeri 5 Kota Jambi mempunyai ambalan Datuk Paduka Berhalo untuk Satuan Putra dan Putri Pinang Masa untuk Satuan Putri. Gugus depan Pramuka 05041 untuk yang putra, 05042 untuk yang putri. Alhamdulillah, Pramuka selama masa pandemi ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan gugus COVID. Kegiatan pramuka adalah proses pendidikan yang di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah. Praktis dilakukan di dalam area terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Dan kegiatan pramuka di SMK Negeri 5 Kota Jambi dilaksanakan setiap hari Kamis jam 3 sore atau jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Maka daripada itu saya sebagai pembina pramuka Satuan Putra mengajak kepada seluruh siswa baru untuk mengikuti kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kota Jambi. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Novrianita MPD, Ketua Program Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 5 Kota Jambi. Selamat datang di Program Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor merupakan salah satu program keahlian pada teknologi dan rekayasa bidang teknik otomotif. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau disingkat dengan TBSM di SMK Negeri 5 Kota Jambi sudah memiliki alumni 1 kali menamatkan. Jadi boleh dikatakan di SMK Negeri 5 Kota Jambi merupakan program keahlian termuda. Akan tetapi walaupun termuda, peminatnya sangat banyak sekali. Terbukti dari setiap tahun minat siswa yang masuk ke jurusan TBSM di SMK Negeri 5 Kota Jambi meningkat sangat drastis. Pada tahun ini kita sudah menerima 2 kelas untuk program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Siswa TBSM yang belajar di SMK Negeri 5 Kota Jambi sudah dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Selain itu, kakak kerja industri untuk siswa TBSN sudah dimagangkan di beberapa bengkel resmi seperti TDM Honda, Yamaha, dan masyarakat lainnya. Demikian perkenalan tentang program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK Negeri 5 Kota Jambi. Terima kasih dan selamat bergabung di program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Anggraini SPDI. Saya guru agama di SMK Negeri 5 Kota Jambi. Baiklah, pagi ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sebelum kita melanjutkan materinya lebih lanjut, kita pahami dulu apa itu karakter. Jadi karakter itu adalah suatu ciri khas suatu benda atau individu. Ciri khasnya itu harus asli, mengakar kepada kepribadian atau individu. Jadi karakter ini merupakan suatu mesin yang mendorong seseorang untuk bersikap, berpikir, atau merespon sesuatu. Adapun karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik itu ada 18 karakter yang harus mereka miliki dan mereka pahami, mereka terapkan dalam perilaku mereka sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah karakter yang pertama itu religius. Religius di sini maksudnya mereka harus paham agama dan menjalankan perintah agamanya. Contohnya seperti mereka ketika mendengarkan azan sholat zuhur, mereka melaksanakan kewajiban mereka. Mereka sholat. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki yaitu jujur. Jujur di sini sangat penting sekali harus dimiliki oleh setiap anak didik. Karena apa? Karena jujur adalah hal yang membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Jadi jujur itu sangat penting. Pokok dari segala sesuatu itu adalah harus jujur. Dan jujur juga harganya sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karakter yang ketiga yaitu kreatif. Anak-anak didik harus mempunyai karakter yaitu kreatif. Apa itu kreatif? Inovasi, membuat hal yang baru. Karakter yang selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini dimaksudkan adalah bertanggung jawab. Jadi mandiri kaitannya dengan bertanggung jawab. Bisa melakukan suatu hal itu dengan tanggung jawab dengan sendirinya. Seperti contohnya ketika mengerjakan tugas yang diberikan guru, anak didik diminta bertanggung jawab dan mengerjakannya sendiri sampai selesai. Karakter yang selanjutnya yaitu demokratis. Yang dimaksud dengan demokratis adalah bisa menerima pendapat orang lain. Ya, demokratis, menerima, tidak berpegang teguh pada pendapatnya sendiri. Yang selanjutnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu di sini maksudnya kalian harus punya jiwa yang mau belajar. Rasa ingin tahu, pengen belajar. Jadi belajar juga dalam agama kita adalah merupakan
muslim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim dan muslimah. Ini kaitan dengan rasa ilmu. Karakter yang selanjutnya yaitu semangat kebangsaan. Apa dimaksud dengan semangat kebangsaan? Adalah kita harus cinta dengan negara kita ini, dengan bangsa kita ini, cinta tanah air. Itu wajib harus. Yang selanjutnya cinta tanah air. Nah, sama saja dengan tadi semangat kebangsaan, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini dimaksudkan dengan agama kita adalah dengan istilah hubbul watan. Jadi hubbul watan itu artinya cinta tanah air. Jadi sebagai orang muslim kita harus mempunyai rasa cinta kepada tanah air, karena cinta tanah air sebagian dari iman. Berarti cinta tanah air sangat penting. Selanjutnya karakter yang nomor sekian, menghargai prestasi. Menghargai prestasi di sini dimaksudkan ketika teman kalian mendapatkan suatu prestasi, kalian memberikan apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi itu ucapan seperti selamat, ya, selamat atas prestasi teman yang diraihnya. Jadi kita harus mengucapkan selamat. Karakter yang selanjutnya yaitu bersahabat atau komunikatif. Apa itu bersahabat? Berarti berteman, bergaul, tidak bermusuhan. Di dalam agama Islam pun kita dilarang untuk bermusuhan. Jadi sebagai orang muslim kita harus memahami bahwasannya sesama muslim itu adalah saudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Ikhwatun itu artinya saudara. Selanjutnya karakter yang selanjutnya cinta damai. Nah, hampir sama dengan yang tadi, itu bersahabat. Yang ini cinta damai. Orang yang bersahabat otomatis dia cinta damai, tidak mau bermusuhan. Dia menghilangkan namanya permusuhan, perkelahian, ya. Selanjutnya yaitu gemar membaca. Karakter yang ini adalah gemar membaca. Berarti kalian dituntut untuk harus literasi. Jadi literasi itu adalah membaca. Karena membaca itu adalah jendelanya ilmu. Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Apa yang dimaksud dengan peduli lingkungan? Peduli lingkungan berarti kalian harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar kalian. Seperti yang disampaikan oleh guru BK tadi, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kita menjaga kebersihan sekitar kita. Selanjutnya adalah peduli sosial. Apa itu yang dimaksudkan peduli sosial? Peduli sosial itu kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika mereka dalam keadaan tidak mampu. Kita membantu mereka dengan menggalang dana. Itu namanya peduli sosial. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, apa itu dimaksud dengan tanggung jawab? Berarti kita ketika mengerjakan sesuatu, mengerjakannya dengan tuntas dan selesai. Itulah dimaksudkan dengan tanggung jawab. Itulah materi yang diberikan, 18 karakter yang harus kalian miliki, yang harus kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.